Selamat Natal, Ibu Bapak, Saudara anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Kembali kita bersekutu di dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku. Hari ini di penghujung tahun 2020, 31 Desember 2020, bersama dengan saya, Pendeta Surya Samudra Diamsyah. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab, kita menerima curahan hati dari Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami tiba di penghujung tahun 2020 ini. Kami akan segera meninggalkan tahun ini dan akan memasuki tahun yang baru. Oleh karena itu, kami sungguh membutuhkan isi hati Tuhan yang boleh menjadi pelita bagi kaki kami di dalam kami melanjutkan langkah perjalanan hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar, kami memohon pertolongan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang memberikan terang di dalam jalan kehidupan kami. Amin. Bacaan kita secara leksionaris hari ini didasari dari satu bagian firman Tuhan, Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes 8 ayat 12 sampai 19 akan saya bacakan satu bagian yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus adalah Terang Dunia. Demikianlah Injil Kristus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah
Papamu, jawab Yesus, baik aku maupun Papaku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Papaku. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang tahu peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang? Memang di dalam sejumlah film-film science fiction, kita mendapati ada pribadi-pribadi tertentu yang bisa melihat kondisi-kondisi, situasi-situasi, realita-realita pada masa yang akan datang. Tetapi bukankah itu film? Bukankah itu imaji manusia? Dalam realita kehidupan, saya belum pernah mendapati orang yang tahu situasi dan kondisi yang akan datang, bahkan untuk 1 menit, 2 menit yang akan datang. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masa depan digambarkan sebagai sebuah kegelapan. Karena memang tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi puji Tuhan, sebab Yesus Kristus memproklamasikan dirinya sebagai terang dunia. Dan itu setidak-tidaknya memiliki 2 makna. Yang pertama, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang penuh dengan kegelapan. Dan bukankah kita memang merasakan dunia yang kita hidupi pada hari ini penuh dengan berbagai-bagai peristiwa dan pengalaman yang mencekam, yang mendatangkan rasa khawatir, yang membuat kita merasa ketakutan. Sepanjang perjalanan tahun 2020 ini, khususnya sejak kita memasuki masa pandemi virus corona, kita menjadi parno. Singkatan dari kata paranoid. Kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Hidup kita berubah, 180 derajat berubah. Kita memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Kita memiliki norma-norma baru. Kita memiliki satu tindakan, satu sifat yang selama ini tidak kita kerjakan, tidak kita lakukan, dan bukan kebiasaan kita. Di situ kita merasa bahwa kita berada di dalam sebuah kerangkeng kehidupan, kurungan kehidupan yang tidak membuat kita merasa bebas. Sebab apa? Kita seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Ketika listrik mati, kita berjalan meraba-raba, kita berjalan tersendat-sendat, khawatir tersandung, khawatir terantuk,
kita tidak hidup seperti halnya kita biasanya hidup. Disitulah Yesus berkata, "Aku terang dunia." Ketika kita menerima Yesus sebagai terang di dalam kehidupan kita, terang itu membebaskan, terang itu memerdekakan, terang itu memberikan kelegaan di dalam hati kita. Sama seperti ketika listrik yang padam itu kemudian menyala, biak, dan kita berseru dengan lega, akhirnya nyala juga. Demikianlah ketika Kristus hadir di dalam hidup saudara. Kegelapan hidup yang mencekam dan memberikan ketakutan terasa luruh semuanya, dan kita merasa lega. Ya, ada Kristus, sang terang dunia itu yang hadir menerangi pandangan kehidupan kita. Tetapi juga yang kedua, tadi telah saya katakan bahwa masa yang akan datang adalah kegelapan. Sebab tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi ya, ibu bapak saudara yang terkasih, ketika kita menerima Yesus, tinggal tetap di dalam hati kita, maka kita dimampukan untuk menjalani kehidupan, memasuki masa yang akan datang bukan dengan hati yang penuh dengan rasa khawatir, bukan dengan hati yang penuh dengan kegelisahan, tetapi dengan hati yang penuh dengan rasa percaya, kesungguhan, bahkan sukacita. Saya tertarik untuk membacakan sebuah lirik lagu yang menjadi lagu favorit saya, NKB 49. NKB 49 akan saya bacakan demikian liriknya. Bait yang pertama. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya kuharapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ibu bapak saudara yang terkasih, berjalan bersama dengan Kristus Yesus, Sang Bayi Natal, Immanuel itu akan mendatangkan rasa tenang di dalam hati kita. Marilah kita menengok ke belakang dan melihat ulur betapa sering tangan Allah telah terulur, menopang, merawat, memelihara, menuntun langkah perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini, terutama di tengah masa pandemi virus corona ini. Dan ingatlah, tangan yang sama tetap terulur, menopang, merawat, menuntun langkah perjalanan kita memasuki
tahun 2021. Selamat meninggalkan tahun 2020, selamat menyongsong tahun 2021 bersama dengan Yesus, Sang Immanuel, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan segera meninggalkan tahun 2020 dengan segala kepahitan, kekecewaan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan karena pandemi virus corona ini. Tetapi kami sungguh berharap manakala kami melanjutkan langkah perjalanan hidup kami ini, kami tetap dapat melangkah bersama dengan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, sehingga kami dimampukan untuk menyongsong dan memasuki tahun 2021 ini dengan hati yang sungguh-sungguh merasa lega, hati yang sungguh-sungguh merasa tenang, sebab kami tidak berjalan sendirian. Pimpinlah dan temanilah kami ya Tuhan, sebab kami memohon dalam nama Yesus Kristus, Sang Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Amin. Selamat menyongsong tahun 2021. Selamat mengalami sukacita, kelegaan, dan damai sejahtera bersama dengan Kristus di tahun yang baru, di masa yang akan datang. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup ibu bapak saudara menjadi berkat. Amin.